Seperti yang kita ketahui, kasus COVID-19 di Indonesia kini kembali meningkat hingga lebih dari 2.000 kasus. Hal ini disinyalir terkait dengan mutasi baru dari virus COVID Omicron, yaitu Omicron BA4 dan BA5. Pada hakikatnya, virus memang akan terus bermutasi, sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah turut menyesuaikan antibodi kita agar mampu mencegah infeksi virus tersebut. Maka dari itu, pada episode kali ini, kita akan bertanya kepada dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Oki Ramadian, seputar COVID Omicron BA4 dan BA5, serta cara meningkatkan sistem imun untuk mencegahnya. Pertama-tama, Dok, apa gejala subvarian Omicron BA4 dan BA5? Beberapa minggu terakhir kita sering dengar mengenai Omicron varian BA4 dan BA5. Teman-teman Vici, ini sebetulnya adalah kurang lebih sama dengan teman-teman saudara-saudara sebelumnya. Ini tetap COVID-19. Gejala yang ditimbulkan, dia akan menyerang kepada sistem saluran pernafasan atas tentunya. Dimulai dari masuknya si partikel virus ke hidung kita, tenggorokan, sampai ke paru-paru. Tentu gejala yang ditimbulkan adalah pertama, demam, sebagai reaksi imun sistem kita terhadap partikel atau virus masuk badan kita. Diikuti dengan suatu reaksi pertahanan tubuh kedua, yaitu hidung meler ataupun berlendir terus-menerus, flu-like syndrome yang didapatkan, dan juga gejala rasa tenggorokan yang tidak nyaman, karena ini adalah termasuk dari port entry dari COVID-19 varian Omicron. Syukur alhamdulillah Omicron ini jarang sekali menimbulkan gejala berat, jadi jarang kita menemukan suatu kondisi yang sampai mengalami pneumonia atau radang infeksi pada paru-paru, kecuali pada kondisi-kondisi pasien dengan komorbid berat. Contohnya, diabetes tidak terkontrol, usia lanjut, beberapa kondisi penyakit lain yang membuat imun sistemnya turun. Tentu ini adalah kondisi-kondisi yang spesial. Jadi prinsipnya tidak ada banyak perbedaan dengan varian-varian berikutnya. Tapi yang membedakan adalah pada Omicron, apalagi varian BA4, BA5 ini, gejala penghidu itu amat sangat jarang. Yang kita dapatkan adalah gejala ISPA biasa saja. Kemudian, siapa yang rentan terjangkit Omicron BA4 dan BA5 ini? Apakah benar orang yang pernah terjangkit COVID lebih imun? Bagaimana kerentanan terhadap paparan Omicron BA4, BA5? Tentu yang paparan yang terkena adalah orang-orang yang belum mengalami vaksinasi. Jadi orang-orang dengan komorbid, sedangkan pada orang-orang yang sudah mengalami vaksinasi seperti teman-teman Vici sudah melakukan vaksin 1, kedua, dan booster, gejala Omicron ini hampir ringan. Dan gejala-gejala seperti flu-like syndrome biasa, seperti like-nya flu yang lainnya. Sedangkan pada pasien-pasien yang sebelumnya saya sebutkan tadi, dengan yang belum vaksinasi, dengan komorbid, usia lanjut, gejala ini akan mengalami gejala yang sedang, walaupun jarang yang terjadi berat. Nah, bagaimana efektivitas vaksin sebelumnya, yaitu vaksin 1, 2, dan booster terhadap subvarian ini, Dok? Vaksinasi COVID-19 sebelumnya yang kita sudah lakukan, baik 1, 2, dan booster, ini sangat membantu untuk membentuk suatu antibodi atau imun sistem kita berdasarkan sel memori. Maksudnya, bahwa antibodi kita sudah mengenal bahwa COVID-19 seperti apa. Sudah pandai lah ibaratnya. Jadi kalau kita mengalami terpaparan oleh Omicron, termasuk varian BA4, BA5, insya Allah imun sistem kita dengan cepat siap siaga membentuk antibodi dalam waktu yang amat singkat untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Makanya untuk teman-teman Vici yang sudah melakukan booster sampai vaksin ketiga ini, gejala-gejala yang dipaparkan oleh Omicron ini gejala yang sangat ringan. Itu yang makanya manfaat dari vaksinasi untuk 1, 2, dan booster ini sudah kita rasakan pada saat paparan dengan Omicron. Variasi BA4 dan BA5 ini dengan gejala yang ringan, bahkan sampai tidak bergejala. Kalau begitu, perlukah dilakukan dosis keempat? Vaksinasi tujuannya adalah reminder. Dia untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tentu dengan berjalannya waktu, tentu paparan virus Omicron ataupun varian yang akan muncul dari COVID-19 tidak akan pernah hilang. COVID-19 ini diprediksi tidak akan pernah hilang, tidak akan punah. Tapi tetap akan mengalami mutasi-mutasi menjadi lebih banyak sehingga kemampuan daya virulensinya akan semakin lemah. Tapi kita nggak boleh lengah. Makanya ke depannya kita akan melakukan vaksinasi secara rutin terhadap COVID-19. Layaknya seperti vaksin-vaksin sebelumnya. Mungkin teman-teman masih ingat mengenai SARS-CoV-1 yang corona pertama.
di 2002, 2012 itu sekarang sudah masuk ke dalam suatu vaksin yang reguler untuk setahun sekali. Begitu pula dengan COVID-19. Tidak heran jika nanti di tahun-tahun berikutnya kita akan wajib untuk melakukan vaksinasi baik 6 bulan ataupun 1 tahun sekali, tergantung rekomendasi yang akan ditetapkan oleh para ilmuwan nanti. Kita tunggu aja. Adakah hal lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan herd immunity? Bagaimana kita meningkatkan herd immunity di antara kita? Nomor 1, pencegahan. Nomor 1 tetap pencegahan. Nomor 2 tetap pencegahan. Nomor 3 tetap pencegahan. Artinya jangan sampai kita terkena. Bagaimana kita pengen terkena? Tetap kita jaga protokol kesehatan, gunakan masker, menjauhi suatu kerumunan yang bertendensi untuk penularan, dan juga selalu mencuci tangan. Ini adalah 3 variabel yang dasar yang kita bisa lakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran daripada COVID-19 sampai dan varian-varian lainnya. Selain itu jangan lupa untuk yang belum vaksin atau yang sudah belum booster, lakukanlah vaksinasi. Dan nanti kalau sudah melakukan booster, jangan lupa ikutin apa kata pemerintah, anjuran dari kedokteran, ilmu kedokteran bahwa kita akan melakukan vaksinasi secara rutin. Adakah makanan dan suplemen yang disarankan untuk mencegah varian BA4 dan BA5? Adakah makanan atau suplemen lain yang bisa mencegah varian BA45 masuk ke badan kita? Tidak ada. Kita tidak bisa memberi makanan ataupun kita makan atau minuman atau vitamin atau apapun untuk kita kebal terhadap COVID-19 varian BA4, BA5. Kita pun bisa terkena, siapapun itu. Makanan kita hanya mampu menjaga agar imun sistem kita tetap lebih stabil, sehingga pada saat kita akan terpapar oleh varian BA4, BA5, imun sistem kita akan gampang lebih terbentuk karena kita mengkonsumsi makanan dengan baik. Sekian pembahasan Omikron variasi BA4, BA5. Saya Dr. Oki Ramadian, spesialis penyakit dalam. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.